Pemirsa, event organizer Jogja Holiday Center yang membatalkan sepihak wisata ke Jogja, murid MAN 1 Kota Bekasi resmi dilaporkan ke polisi. Pihak sekolah akan terus mendampingi 288 siswa yang telah membayar Rp2 juta agar memperoleh haknya kembali. Pasca batalnya wisata para siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi ke Yogyakarta pada Kamis malam, pihak MAN 1 Bekasi resmi melaporkan pemilik jasa penyelenggara wisata Jogja Holiday Center ke Polsek Bekasi Utara atas dugaan penggelapan dana penipuan. Melalui kuasa hukumnya, pihak MAN 1 telah melengkapi bukti diantaranya proposal penawaran dan kwitansi pembayaran senilai Rp474 juta lebih. Akibat kekecewaan siswa dan wali murid, pihak sekolah akan terus mendampingi siswa untuk menuntut haknya, yaitu pengembalian uang yang telah dibayarkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan gagalnya para siswa MAN 1 Bekasi Jawa Barat pergi studi tur, kita telah bergabung bersama dengan kuasa hukum MAN 1 Bekasi dengan Bapak Marianto. Selamat sore Pak Marianto, sejauh ini bagaimana dengan informasi yang didapat Pak mengenai pengembalian dana yang diinginkan oleh para siswa ini? Oke Mbak, kita sebenarnya sudah melakukan upaya hukum untuk melaporkan ini ke Mapolsek Bekasi Utara ya. Kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada restorasi justice, itu yang akan kita tempuh. Bagaimanapun yang akan kita utamakan adalah pengembalian uang dari siswa ini. Kira-kira begitu, Mbak. Bisa dijelaskan Pak, tawaran paketnya bagaimana Pak? Kok bisa sampai ketipu semua ini ratusan siswa di sana? IO itu menawarkan sebenarnya yang memilih itu murid ya, siswa ya. Kita ada empat IO yang mencoba untuk berpresentasi di depan siswa. Mungkin IO inilah yang menjanjikan yang paling menarik sehingga siswa itu memilih IO yang ini gitu ya. Nah, namun dalam perjalanannya ketika sudah dilakukan pembayaran senilai Rp474.500.000, beberapa hari menjelang hari keberangkatan IO ini membatalkan secara sepihak dengan memberitahukan di WA Group kepada siswa-siswa. Nah, atas peristiwa itu, kemudian pihak sekolah mencoba untuk memanggil dan melakukan mediasi. Dilakukanlah mediasi tertanggal 26 Mei, ya, kemudian kita tuangkan hal itu dalam bentuk MOU ya, termasuk juga disepakati untuk menunda pemberangkatan sampai tanggal 8 Juni kemarin. Namun sampai pada hari H yang telah ditentukan, semua apa yang ada di dalam MOU itu, di dalam kesepakatan itu tidak ada yang terlaksana. Termasuk juga yang dijanjikan, misalkan kita IO menjanjikan bus dengan kursi seat 2 gitu ya, terus ada reclining seat dan sebagainya, itu tidak terpenuhi. Bahkan karena sudah ada pihak sekolah melihat ada tidak keberesan, di dalam MOU juga dituliskan bahwa pihak IO itu wajib melaporkan secara berkala selama 1 minggu itu. Misalkan termasuk kwitansi pembayaran, termasuk juga hotel dan travel mana yang akan digunakan. Sampai pada hari H itu tidak pernah terlaporkan. Nah, melihat indikasi itu, siswa yang kemudian sudah diumumkan akan berangkat hari Kamis tanggal 8 itu sudah berkumpul sejak jam 5 sore. Karena memang di dalam teknis pemberangkatan berkumpul jam 5 sore, akan berangkat jam 8 malam gitu ya. Gitu. Nah, sampai pada jam 8 malam, lebih bahkan sekitar jam 8.20 itu belum ada bus yang datang. Gitu. Mungkin sekitar jam 8.20 ada 3 bus dan itu juga tidak sesuai gitu ya. Ya, Pak Marianto, sebenarnya sebelum-sebelumnya apakah tur ini sudah ditelisik juga, sudah pernah memberangkatkan orang-orang travel ini atau tidak? Kalau itu kita tidak paham ya Mbak, itu nanti yang berkomunikasi itu kan panitia dengan siswa ya, yang berkomunikasi langsung dengan IO itu. Gitu.
Pak Marianto, tapi kan begini juga Pak, sudah ada hitam di atas putih, ada MOU pula, kok bisa-bisanya si IO ini sangat tidak profesional malah melakukan tindakan penipuan seperti ini Pak? Itu yang kami sesalkan ya, makanya kemudian kita melakukan dugaan adanya tipu gelap ke Mapolsek Bekasi Utara itu. IO-nya ada berapa orang Pak? Apakah bukan tangan pertama ini? Dia pemilik langsung, pemilik IO langsung yang datang ke ke sekolah yang mempresentasikan itu, kemudian juga yang sampai pada saat kita mediasi dia sangat meyakinkan bahwa bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka kemudian apa yang dijanjikan itu kita tuangkan, coba kita tuangkan lah apa-apa saja yang misalkan kamu janjikan, termasuk misalkan penginapan di hotel bintang 4 dan sebagainya. Nah, iya, Pak, tapi kalau misal dari iming-iming kan sebenarnya bisa dicek juga apakah IO itu sempat dicek juga bagaimana dengan kredibilitasnya begitu berdasarkan informasi? Kalau berdasarkan informasi ini yang mungkin perlu kami cross check ya. Terakhir memang ada beberapa juga lah yang laporan ke Polresta Bekasi Mbak, soal terkait itu. Jadi jumlah 400 juta ini dikemanakan Pak aliran uangnya? Kok bisa raib begitu aja? Kami sudah sempat berbicara di Mapolsek ya, itu juga tidak ada kejelasan gitu, digunakan untuk apa dan bagaimana. Kami sudah mencoba untuk menanyakan tapi itu tidak ada kejelasan, sehingga kami meyakini bahwa ini adalah sudah masuk unsur tipu gelapnya, sehingga kami meyakinkan untuk melakukan laporan polisi malam itu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bergabung. Semoga nanti akan ada titik terang dan paling tidak ada bentuk pertanggungjawaban, proses hukum terus berjalan juga. Terima kasih. Dan uang juga bisa dikembalikan ya. Terima kasih.